Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning Biologi SMA kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Apakah sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Jadi organ-organ yang digunakan dalam sistem pernafasan ialah ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, mekanisme pernafasan ini meliputi dua proses. Yang pertama itu proses inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Inspirasi yaitu pemasukan udara ke paru-paru, sedangkan ekspirasi yaitu pengeluaran udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi ini melibatkan kontraksi relaksasi otot-otot tulang rusuk dan otot diafragma. Berikut adalah mekanisme inspirasi. Yang pertama itu otot-otot interkostal berkontraksi dan akibatnya tulang rusuk terangkat. Kemudian kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibatnya, kontraksi kedua otot ini, rongga dada akan membesar dan sehingga menyebabkan tekanan udara dari paru-paru menjadi lebih kecil. Dan akibatnya, udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada ekspirasi. Mekanisme ekspirasi itu, yang pertama adalah otot-otot interkostal berelaksasi dan akibatnya tulang rusuk menjadi turun. Selanjutnya, relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Akibat dari relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil sehingga menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Dan akibatnya udara dapat keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Nah, kapasitas volume paru-paru. Ada dua volume, yaitu yang pertama ada volume tidal dan kedua ada volume residu. Yang pertama itu, volume tidal adalah banyaknya udara yang masuk dan keluar paru-paru selama pernafasan normal, yaitu sekitar 500 ml. Kemudian, volume tidal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, berat badan seseorang, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga usia, dan yang keempat adalah kondisi fisik. Kemudian ada volume residu, merupakan banyaknya udara yang tertinggal di dalam paru-paru dan sekitar 1.200 ml. Nah, berikut adalah kurva yang menunjukkan ukuran volume dalam kapasitas paru-paru. Pernapasan itu melibatkan dua gas. Yang pertama itu gas oksigen dan ada gas karbon dioksida. Itu dalam alveolus, udara yang mengandung oksigen dipertukarkan ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida di dalam darah dikeluarkan ke alveolus. Yang pertama itu ada pengikatan O2. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. Selanjutnya, O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Kemudian di dalam darah, O2 sebagian besar atau sekitar 98% itu diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin atau yang disebut juga dengan HbO2. Selanjutnya, selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah sekitar 2%. Dan setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah
Dan setelah berada di dalam darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Berikutnya ada pengeluaran CO2. Yang pertama itu di jaringan, CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar sekitar 70%, CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat atau yang disebut juga dengan HCO3-. Sekitar 20% CO2 akan terikat oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% CO2 lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah, CO2 dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung, CO2 dalam darah akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan di paru-paru, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Berikut adalah gambar yang menjelaskan tentang proses pertukaran karbon dioksida dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Pernafasan itu dapat dikontrol, dan yang mengontrol pengaturan pernafasan adalah medula oblongata dan pons. Pernapasan normal manusia itu antara 12 sampai 15 kali per menit. Kemudian pada kondisi tertentu, frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun tergantung kondisi tubuh. Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian baca lebih lanjut referensi yang ada di e-learning kita. Kan bisa di skip gak sih? Ada pakai maaf. Rasanya